羽身2阶，冲！你还真以为自己是这老者的修为来了。天界，还是交给老夫。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Tinger yang melihat ke arah Wang Lin, lalu dirinya mengembalikan pagoda ke arah Wang Lin. Kemudian dia juga mengeluarkan cahaya keemasan dari tangannya. Cahaya itu berubah menjadi seekor naga emas, yang membawa dirinya pergi melewati kekosongan. Kini setiap kultivator merasakan kemunculan pedang surgawi hujan pertama, sementara di fragmen barat alam surgawi terlihat 2 kultivator. Mereka segera bergerak untuk mengambil pedang surgawi. Fragmen tempat Wang Lin, Cihu dan Sun Tai berpijak kini mulai runtuh. Oleh karena itu Wang Lin menyuruh Cihu untuk mengeluarkan kompas bintang. Dengan cepat Cihu pun segera mengeluarkan kompas tersebut. Mereka berdua segera melompat ke atas kompas bintang. Walaupun kompas itu rusak parah, namun Cihu masih dapat mengendalikannya. Dan secara tiba-tiba Sun Tai muncul sambil berkata, bahwa kompas ini sudah rusak sangat parah, dan jika kau mau untuk melepaskan segel budak pada diriku, maka aku akan mengantarmu pulang ke Susaku. Tak hanya itu saja, Sun Tai juga berjanji, jika Wang Lin setuju maka dirinya akan memberikan 2 boneka di tingkat formasi jiwa, dan juga metode kultivasi yang ia miliki, ditambah lagi dengan pil obat-obatan surgawi. Wang Lin berkata, dengan tingkat kultivasimu kau tentu tak ingin menjadi budak orang lain, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan segel budakmu. Sekalipun aku bisa maka diriku tak akan langsung melepaskannya. Mendengar hal itu tentu membuat Sun Tai sangat marah, apalagi ia tidak mau mengakui Wang Lin sebagai tuannya. Ia juga menegaskan bahwa diriku punya 4 jiwa di dalam peti mati, bahkan jika tubuhku hancur maka jiwa keempatku dapat membunuhmu. Wang Lin tetap santai sambil tersenyum, ia juga sudah menyadari ancaman di balik perkataan tersebut, sedangkan Sun Tai memuji kecerdasan Wang Lin, karena jika seperti ini dia akan mencari cara untuk membuka segel budaknya. Namun sebelum itu Sun Tai berniat untuk mengurung Wang Lin, dan ia akan memberikan hadiah jika segel budaknya berhasil terlepas. Tapi Wang Lin bertanya pada Sun Tai, apakah jika aku mati jiwa ketigamu akan terkena dampaknya? Sun Tai bilang, kau tak perlu khawatir karena diriku tak akan membiarkanmu mati. Lalu Sun Tai pun segera mengeluarkan tangan raksasa untuk menangkap Wang Lin. Wang Lin dengan cepat menggunakan pagoda untuk menahannya. Bahkan cahaya domain kini mulai menyebar, hingga membuat tangan raksasa tersebut hancur seketika, dan karena hal itu Sun Tai sampai muntah darah. Wang Lin memberitahu jika domain di pagoda hanya berbahaya untukmu, sedangkan untuk orang lain tidak berbahaya, dan ini adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Zhou Yi. Sun Tai cukup terkejut mendengar hal tersebut. Wang Lin pun menegaskan bahwa aku mengetahui tentang sekte mayat. Ia juga mengetahui kalau peti mati milik Sun Tai tak dapat menampung jiwa keempat miliknya. Sun Tai berkata, jika kau tak percaya maka dirimu bisa mencobanya. Wang Lin pun menjawab, apakah kau mengira aku tak berani melakukannya? Lagi pula dengan tingkat kultivasi senior Zhou Yi, dirinya tak mungkin tidak mengetahui jiwa keempatmu. Sebab jika memang ada mungkin dirimu sudah dibunuh olehnya dengan 1 jari. Wang Lin mengatakan, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, namun kalau kau terus memberontak seperti ini, maka diriku dapat dengan sangat mudah membunuhmu. Kemudian Wang Lin memberitahu, ada sebuah rahasia tersembunyi, dan saat Tinger melemparkan pagoda sebelumnya, tentu hal itu membuat Sun Tai penasaran, dirinya bertanya-tanya rahasia apakah sebenarnya yang dimaksud oleh Wang Lin.
Karena sudah ketakutan, Sun Tai pun segera pergi dari sana. Ia juga mengancam Wang Lin, "Kalau kau berani membunuh jiwa ketigaku maka kau akan mati." Wang Lin tak merasa gentar sedikit pun. Lagi pula jika ia membunuh jiwa ketiga Sun Tai, maka tingkat kultivasi Sun Tai akan menurun drastis, dan dirinya juga akan terluka karena hal tersebut. Qihu mengingatkan Wang Lin untuk berhati-hati, karena Sun Tai adalah tetua dari sekte mayat, tapi Wang Lin berkata jika kau tak perlu khawatir, lagi pula jika Sun Tai tidak bermanfaat menurut senior Zhou Yi, maka diriku pasti sudah membunuhnya. Wang Lin mengetahui Sun Tai mengawasinya dengan indera ilahi dari kejauhan, sehingga membuat Sun Tai terkejut mendengar perkataan itu, jadi ia mengendalikan kompas lalu hilang dari sana. Sun Tai menyadari meskipun aku tidak percaya perkataan Wang Lin sepenuhnya, tetapi 80% harusnya memang benar, sebab tak mungkin seorang kultivator formasi jiwa tahap awal, begitu berani berbicara dengan tenang di hadapanku. Dia juga penasaran mengapa Wang Lin tidak mau menghancurkan jiwa ketigaku, dan sepertinya Zhou Yi sudah menyampaikan pesan kepada Wang Lin. Oleh karena itu sekarang aku akan mencari tahu, apa sebenarnya yang ingin Wang Lin gunakan kepada diriku. Sun Tai merasa bimbang tentang masalah ini, karena dirinya tak mungkin menjebak atau membunuh Wang Lin, sebab jika dia memaksa maka jiwa ketiganya akan hancur. Begitu pula tingkat kultivasinya akan menurun, bahkan umurnya juga semakin berkurang. Kompas bintang kini sudah tak bisa berfungsi lagi. Wang Lin bertanya apakah ada kompas lain yang kau miliki. Qihu menjawab bahwa diriku hanya memiliki satu kompas bintang. Wang Lin memberitahu jika diriku bisa memperbaiki kompas bintangmu, tetapi biaya untuk memperbaikinya sangatlah mahal, karena harus menggunakan bahan-bahan yang langka dan berkualitas, apalagi akan menguras energi spiritual yang sangat besar. Qihu menyadari tak ada yang gratis di dunia ini. Benar saja Wang Lin bilang jika aku memperbaiki kompas bintangmu, maka kompas bintang ini harus menjadi milikku. Qihu berpikir jika ini adalah harta penting milik keluargaku, sehingga aku tidak bisa memberikannya padamu. Namun Wang Lin masih mau memperbaiki kompas itu, dengan syarat ketika Wang Lin ingin meminjamnya, maka Qihu harus memberikannya kepada Wang Lin. Mendengar hal itu Qihu pun sangat senang, ia setuju dengan persyaratan tersebut, apalagi Wang Lin adalah teman yang bermanfaat bagi klannya. Tanpa berbasa-basi Wang Lin pun langsung memperbaiki kompas bintang, sedangkan Wang Lin menyuruh Qihu untuk menjaga dirinya. Bahkan ribuan jiwa pengembara juga dikeluarkan oleh Wang Lin, kemudian Wang Lin menggunakan ingatan dewa kuno untuk membentuk segel. Ia juga menyampurkan bahan-bahan yang diperlukan, hingga simbol-simbol mulai bermunculan di kompas tersebut. Sun Tai mengawasi proses perbaikan itu dari kejauhan, ia tak menyangka kalau Wang Lin dapat memperbaiki kompas itu. Dirinya berpikir ingin membunuh Wang Lin dalam kesempatan ini. Namun segel budaknya terlalu kuat sehingga sangat berisiko jika dilakukan. Singkat cerita akhirnya Wang Lin berhasil memperbaiki kompas bintang, lantas Qihu bertanya apakah kau sudah selesai memperbaikinya. Wang Lin menjelaskan jika aku masih kekurangan bahan, jadi diriku hanya bisa melakukan perbaikan kecil, tapi untuk saat ini kompas bintang sudah bisa digunakan kembali. Qihu merasa senang mendengar perkataan itu, sehingga mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam kompas bintang juga terdapat kesadaran ilahi milik Wang Lin, dan karena itulah kompas bintang tak perlu lagi dikendalikan seperti sebelumnya, karena kini dia dapat jalan sendiri menggunakan kesadaran ilahi Wang Lin. Sekarang pergerakan kompas bintang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sementara di salah satu fragmen langit retakan ruang tiba-tiba terbuka, Tinger dan Zhou Yi keluar dengan naga emas miliknya. Tinger berkata jika satu pedang surgawi hujan terlalu lambat untuk membuatmu pulih, sedangkan Zhou Yi bertanya mengapa kau mau melakukan semua ini, karena kalau kau melakukannya, maka kekuatan spiritual yang telah dikumpulkan akan hilang. Tinger menegaskan bahwa dirimu sudah kuangkat menjadi kaisar surgawi,
dan apabila aku tak mengizinkanmu mati maka kau tak akan mati. Lagi pula sebenarnya namaku bukanlah Tinger." Mendengar hal itu membuat Zhou Yi merasa sedih, dan saat melihat Zhou Yi menjadi sedih Tinger pun mengatakan, "Tenang saja, aku menyukai nama yang diberikan olehmu ini," sehingga perkataan darinya kini membuat Zhou Yi menjadi senang. Setelah itu Tinger mulai mengeluarkan pedang surgawi hujan kedua, sedangkan tetua sekte pedang muncul dengan naga miliknya, yang ternyata dia adalah Ling Tianhou di ranah nirwana tahap akhir. Ling Tianhou berkata jika ada 5 pedang surgawi hujan, yang satu telah hancur dan kini hanya tersisa 4 pedang, namun aku belum tahu apakah itu bisa membangkitkan niat pedang. Tinger memberikan perintah kepada semua roh pedang untuk berkumpul, sehingga saat itu juga pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya mulai berterbangan, bahkan membuat retakan ruang dan getaran yang sangat dahsyat. Saat itu banyak kultivator yang mengikuti arah pedang berkumpul, begitu pula dengan Wang Lin dan juga Qihu, tapi meskipun demikian orang yang mengambil pedang tersebut bisa mati. Beberapa kultivator kesulitan mengikuti kecepatan pedang itu, sedangkan Wang Lin dan Qihu yang bekerja sama dapat mengikutinya, bahkan mereka berhasil mengumpulkan 37 pedang surgawi. Tiba-tiba saja seorang kultivator bernama Tian Mozi muncul di sana. Ia berada di formasi jiwa tahap akhir, dirinya ingin ikut menaiki kompas bintang, namun Qihu segera mengetes kekuatan dari Tian Mozi. Tian Mozi langsung mengeluarkan avatar pedang raksasa, begitu pula dengan Qihu yang berubah menjadi wujud raksasanya, hingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Akibat adu kekuatan itu Qihu sampai muntah darah, dan kini mereka pergi memasuki suatu fragmen, tetapi mereka terkejut melihat banyak pedang surgawi yang telah berkumpul. Pedang-pedang tersebut berubah menjadi naga emas dengan 3 ekor, hal itu juga membuat Zhou Yi jadi khawatir, oleh karena itu ia meminta Tinger untuk berhenti melakukan tindakan, namun Tinger menjelaskan jika ini masih belum cukup, karena sebentar lagi pedang surgawi hujan keempat akan terbentuk. Benar saja kini pedang surgawi mulai membentuk naga keempat, tapi tiba-tiba muncul Ling Tianhou sambil memberikan tekanan, bahkan Wang Lin dan Qihu sampai batuk darah. Tak hanya mereka, banyak kultivator lain juga sampai batuk darah, oleh karena itu mereka pun segera mundur dari sana, sedangkan Tinger berhasil membuat naga Ling Tianhou jadi ketakutan. Ling Tianhou menggunakan kekuatannya untuk melawan Tinger, tetapi saat pertarungan terjadi Tinger dibuat terluka, karena energi spiritualnya terkuras untuk memulihkan Zhou Yi. Melihat Tinger yang terluka, Zhou Yi merasa khawatir. Ia pun meminta agar Tinger mau mengeluarkannya, namun karena roh keempat pedang surgawi belum muncul, jadi Tinger menolak untuk mengeluarkan Zhou Yi. Bahkan jika energinya tidak digunakan untuk menyembuhkan Zhou Yi, maka Ling Tianhou dapat dibunuh olehnya dengan sangat mudah. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 71 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.